Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswaku. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Yang sakit semoga segera disembuhkan oleh Allah. Baik, pada video kali ini, Pak Amin akan menjelaskan secara singkat mengenai metode selanjutnya, itu metode secan ya, secan. Pak Amin nggak bisa tahu nyebutnya apa, tapi secan gitu ya. Sebelumnya kita bicara tentang metode Newton-Raphson ya. Metode Newton-Raphson itu cepat iterasinya ya, tetapi kita harus mampu menurunkan suatu fungsi ya. Kalau fungsi itu mudah diturunkan ya, didiferensialkan sesuai dengan aturan matematika, itu kita beruntung gitu ya, bisa. Tetapi ada kalanya mungkin ya ada satu fungsi matematika yang susah ya, yang sulit untuk diturunkan ya. Yang sulit itu untuk diturunkan, sehingga apa? Kita perlu cara baru ya, cara baru ya. Metode secan inilah solusinya. Ya. Jadi metode secan itu muncul karena ada hambatan pada metode Newton-Raphson ya. Karena tidak semua fungsi itu mudah dicari turunannya. Ya, mungkin saja fungsi-fungsi itu rumit ya. Sehingga turunan fungsi itu kita perlu ganti dengan bentuk lain yang ekivalen ya. Artinya apa? Metode secan itu merupakan metode modifikasi ya. Jadi metode modifikasi dari metode Newton-Raphson. Itu. Baik. Jadi kalau ada pertanyaan apa itu metode secan? Ya intinya modifikasi dari metode Newton-Raphson ya, modifikasinya. Sekarang bagaimana modifikasinya itu? Nah, kita lihat ya. Kan ada sumbu ya, sumbu koordinat kartesius ya, sumbu x, sumbu y seperti ini. Ada grafik fungsi ya, seperti ini misalkan ya. Nah, kalau ini fungsi ya, gx lah misalkan, ya sama dengan gx. Kalau metode Newton-Raphson dia memanfaatkan gradien ya, gradien. Nah, menggunakan satu titik ya, satu titik awal. Sedangkan metode Newton secan dalam hal ini kita menggunakan dua tebakan awal, tapi ini bukan selang ya, dua tebakan awal ya. Misalkan ini dua tebakan awalnya, misalkan di sini ini x R-1, di sini adalah XR ya, karena ini XR, ini XR-1 gitu ya. Nah, kalau kita masuk substitusikan ke GX ya, kita mendapatkan satu nilai ya, titik di sini ya, satu nilai, katakanlah titik A dan B lah ya, titik A dan B. Titik A dan B kita tarik garis lurus ya, kita tarik garis lurus ya. Saya pakai ini, set itu ya, garis lurus. Nah, maka garis ini ya akan memotong di sumbu X ya, sumbu X. Nah, inilah titik yang baru ya, titik yang baru. Tadi menggunakan iterasi yang baru, X R plus 1. Nah, ini yang akan kita cari. Nah, titik ini akan semakin mendekat nanti ya, menggunakan tadi
akan memindahkan ke titik sejati, ya, nilai sejatinya. Nilai sejatinya kan ini, ya, nilai sejatinya ini. Kita nggak pernah tahu nilai sejati, hanya kita menghampiri sedekat mungkin. Oke, baik. Kalau titik ini kita teruskan, ya, tadi menggunakan titik xr min 1, ya. Kita gunakan dua selanjutnya, yaitu xr min 1 dan xr plus 1. Ya, kita selanjutnya begini. Nah, gitu toh, ada titik C misalkan di sini. Nah, kita tarik. Nah, begini. Akan selanjutnya dia akan semakin mendekat ini. Ya, itu adalah proses iterasi dari metode Sechan. Ya, Sechan. Baik, sekarang kita bagaimana kita membuat rumusan dari metode Sechan, ya. Perhatikan. Baik, kita lihat segitiga ini, ya. Segitiga, katakanlah ini D, ya. Ini C, ini D. Segitiga, lihat segitiga ADB, ya. ADB. Lihat segitiga ADB. Oke. Berarti kalau kita lihat ini, F aksen XR, ya. Ya, F aksen XR itu kan delta Y per delta X, ya. Artinya apa? Artinya adalah delta Y, siapa itu delta Y? BD, ya. Per delta X, siapa itu? Dari AD. Ya, AD. Nah, BD itu siapa? BD yaitu ya, FXR, kan, min ini siapa ini? FXR kan ini, ya. Nah, ini FXR, ini berarti F X R min 1. Nah, berarti F XR min 1 per AD XR min 1. Nah, kita tahu bahwa pada rumusan Newton-Raphson bahwa untuk mendapatkan XR plus 1, ya, XR plus 1, rumusnya XR min FXR per F aksen XR. Ya, kita substitusikan ke sini, ya, sehingga kita dapatkan, ya, ya, kita dapatkan XR plus 1, ya, ya, nanti berarti apa? F aksen XR nanti kita inputkan ke sini, ya. Ya, inputkan ke sini. Ya, mengganti F aksen XR di sini. Nah, nanti kalau kita manipulasi, ya, manipulasi, kita dapat begini. XR minus FXR
ya, kali XR minus XR min 1 per F XR minus F XR min 1 ya. Jadi XR kurangi XR sebelum, FXR kurangi FXR sebelum ya. Titik kedua ya. Gitu. Ini adalah rumusan. Nah, rumusan iterasinya. Kemudian kapan berhenti? Ya. Kalau memenuhi syarat kondisi seperti ini, XR plus 1 min XR kurang dari epsilon, sama ya, sama kedekatan ya, semakin dekat semakin kecil dari epsilon. Baik, sekarang kita coba untuk mendapatkan satu gambaran konkret ya. Ada soal di sini. Hitunglah akar dari fx sama dengan e pangkat x minus 10 x kuadrat dengan menggunakan metode Newton Raphson. Gunakan epsilon 0,00001 dengan tebakan akar x0 sama dengan 0,5 dan x1 sama dengan 1. Nah, kita tidak perlu menggambar ya, tidak perlu menggambar. Silahkan apabila kamu ingin menggambar, silahkan kita bisa menggunakan GeoGebra. Ya, bisa menggunakan GeoGebra. Tapi kita bisa mengecek ya, mengecek ada akarnya menggunakan Excel, karena iterasi ini sebenarnya berbasis program ya. Dulu Pak Amin menggunakan MATLAB ya, tapi karena program MATLAB itu besar ya, 1 giga atau 2 giga lebih ya, untuk menginstalnya agak lama. Juga diperlukan komputer yang punya spesifikasi yang lumayan gitu ya, lumayan. Baik, kita coba menggunakan Excel ya. Kita menggunakan Excel. Ini iterasinya. R ya, ke R. Ini XR. XR-nya. Kemudian ini F XR ya. Saya perlebar supaya lebih perbesar ya. Ini adalah katakanlah galat ya. Nah, sekarang X0 tadi adalah 0,5 ya, dan R ke 1 adalah 1. Kemudian kita substitusikan nilai XR ke FXR ya, FXR. Kalau ini X0 berarti ini X1, berarti ini FX0, ini FX1. Tadi nilai apa namanya? Fungsinya adalah e pangkat x minus 10x kuadrat ya. Eksponen ini kan minus 10 kali ini ya, x pangkat 2. Kita drag bawah. Baik. Nah, galat awal ya, kita bisa menentukan galat awal ya. Galat awalnya kita sudah tahu setengah ya. Dari sini absolut XR setelah minus XR sebelum. Nah, karena epsilonnya 10 pangkat negatif 5, kita perjelas ya galatnya. Ini juga kita kita tentukan 10
di belakang koma 6 angka bina gitu kan ya, biar jelas. Baik, geser. Nah, kemudian X selanjutnya iterasi ke iterasi kedua ya. Kita masukkan rumus dari metode Sezan ya, metode Sezan. Nah, XR minus Fx ya, berarti kita cari XR selanjutnya sama dengan XR, berarti ini 1 ya, 1 minus kurung ya Fxr ini dikali ya, kurung buka, ada pengurangan di sini, XR min XR min 1 berarti 1 minus 0,5 ya, jadi XR kurangi XR sebelum ya, kita tutup, kita bagi dengan Fxr ini minus sebelum ya, kita enter. Nah, nilainya sekarang adalah 0,4, biar seragam ya, ini di belakang koma 6 angka bina ya. Ini berapa ini? Oh, kelebihan ya. Oke. Ini. Nah, dapat XR ini nilainya apakah semakin berkurang? Oke. Ya, nanti kita lihat ya. Oke, kita blok dulu 10 iterasi ya, kita blok bersamaan ya, kita blok, nanti kita bisa lihat ya, atau ini dibuat ini agak ya 7 angka di belakang koma ya. Tadi kan epsilonnya juga ada 6 angka di belakang koma ya, biar lebih jelas. Nah, oke. Sekarang kita coba lihat bahwa pada dua titik awal 1 dan 0,5 nilai Fx R nya sekian ya, nilai Fx nya sekian, galatnya 0,5. Kemudian pada iterasi kedua nilai XR nya 0,4338087, galatnya seolah-olah bertambah ya, 0,5661913 ya. Kok melebar? Kita lihat iterasi selanjutnya dulu. Yang kita lihat memang dua, galat sama XR ya, sama XR. Kita lihat galat untuk menentukan berhenti iterasinya atau tidak, XR-nya untuk menentukan nilai hampiran ya, akar hampiran yang kita peroleh. Nah, akar hampirannya kita lihat iterasi ketiga 0,4061818 ya, semakin kecil ya dari ini ya. Kemudian galatnya dia berkurang tajam ya, 0,276269. Kemudian kita lihat lagi XR iterasi keempat 0,3845529, galatnya dia berkurang ya, 0,021 dan seterusnya. Kita lihat galatnya semakin konvergen, semakin mendekati 0 ya. Intinya galatnya semakin mendekati 0 ya. Kemudian kita lihat bahwa pada soal ya, pada soal epsilon batas toleransi, batas berhenti ketika
nilai epsilonnya itu 0,00001 ya, nolnya di belakang koma ada 4 ya, 10 pangkat negatif 5. Nah, kita lihat ini adalah 0,001 ya. Kita bisa melihat di sini ya, pada galat ya, pada galat keberapa ya, nilai galatnya ini lebih kecil dari epsilon ya, epsilon. Kita lihat kalau ini dia masih besar ya, ini masih besar. Kalau ini kita lihat di belakang koma ini nolnya sudah 6 angka, 1 nih 4 angka, artinya berhenti di sini. Sehingga ini bisa dikatakan sebagai XR pada iterasi ke-7 dikatakan sebagai akar hampiran, yaitu 0,3829658 itu ya. Jadi apa namanya, solusi ya ya, jadi akar hampirannya adalah 0,3829658 ya, itu ya. Jadi itu adalah metode Sechan ya. Jadi kemampuan kita dalam membuat iterasi ya, minimal menggunakan Excel ya, minimal menggunakan Excel ya. Sebenarnya ini pemrograman ya, cuma kita akan kesulitan di bagian bagaimana membuat programnya. Tetapi kalau kita menggunakan Excel, kita lebih fleksibel ya untuk membuat program sendiri ya. Cukup pakai rumus-rumus yang familiar ya. Itu yang bisa Pak Amin jelaskan terkait dengan metode Sechan. Silahkan bisa buka-buka referensi lain terkait metode Sechan, barangkali ada hal-hal baru di sana. Pak Amin hanya menjelaskan inti dari metode Sechan ya. Seperti itu. Kalau ada salah, Pak Amin mohon maaf. Kalau ada pertanyaan ataupun sesuatu yang perlu disampaikan, silahkan diketik di kolom komentar atau japri ke Pak Amin atau di WA group. Itu yang bisa Pak Amin jelaskan. Semoga bermanfaat ilmunya. Kita ketemu di ujian akhir semester. Allahumma fiq ila awam tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.